Ya, welcome back di MGS Gadget. Nah, di video kali ini kami ingin mengulas Xiaomi Redmi K20 Pro. Lah, HP zaman batu ya gitu kan. Kita mau ulas, guys, nggak apa-apa. Biarpun jadul tuh masih berasa ganasnya gitu kan. Mari kita mulai ya. Pertama-tama tuh kita mau bahas dari sisi desain dulu ya. Redmi K20 Pro itu hadir itu dengan bodi yang mengkilap dan tampilan yang eye-catching banget, kece badai banget. Dengan desain belakang yang mengkilap dan efek warna yang menawan, ponsel ini pasti akan mencuri perhatian lo kalau lo lagi di tempat umum. Ya, walaupun handphone udah handphone jadul gitu ya. Karena bodi belakangnya tuh terbuat dari kaca dan diberiin sentuhan ala-ala flare gitu ya. Nah, jadi berkesan kayak gimana gitu kalau dia dari belakang. Frame-nya pun udah metal punya, jadi anti plastik club ya kan. Nah, terus kita bahas ke bidang spesifikasi. Dari spesifikasi itu si K20 Pro ini menurut gue udah tangguh banget. Dia tuh sudah ditenagai sama prosesor Snapdragon 855. Ya walaupun masih kalah sama Snapdragon yang di atasnya lagi ya, kayak 865, 870 gitu ya. Tapi Redmi K20 adalah menurut gue masih worth it banget lah dipakai. Prosesornya ini tuh memastikan kinerja yang cepat dan lancar dalam bermain game, menjalankan aplikasi, dan juga ngelakuin multitasking dan tugas-tugas lo sehari-hari. Kalaupun lu pakai sekarang, itu menurut gue Snapdragon 855 tuh masih cukup kencang dan masih oke banget dibanding seri-seri MediaTek atau si Exynos gitu ya. Nah, terus kita beralih ke sistem kamera. Kalau dari sistem kameranya, dari fitur utama si ponsel ini adalah sistem kamera yang udah dibenamkan 48 megapiksel. Lu tuh bisa ngambil gambar berkualitas tinggi dan super jernih, dan hasilnya pun menurut gua sudah oke banget ya untuk handphone di harga 2 jutaan. Dan dia tuh ada kamera ultra wide-nya di 13 megapiksel dan kamera telefoto 8 megapiksel yang memberikan fleksibilitas dalam memotret momen-momen berharga lu semua ya kan. Dan kamera depannya juga udah tipe pop up. Pada zamannya tuh tipe yang seperti pop up kayak gini tuh keren banget, dan ini nge-hype banget nih di zaman itu. Dan kita lanjut ke daya tahan baterai ya. Dengan kapasitas baterai 4000 mAh pada Redmi K20 Pro memungkinkan penggunaan sepanjang hari lu tanpa khawatir kehabisan daya dan lowbat gitu ya. Apalagi dukungannya tuh udah fast charging 27 watt yang bisa bikin lu tuh kalau ngecas ini tuh nggak lama-lama dan bisa satset ya. Ya walaupun zaman sekarang rata-rata udah pakai 33 watt, bahkan ada yang 100 watt gitu ya. Tapi paling enggak ini handphone jadul sudah support fast charging. Jadi udah aman banget dan bisa lu pakai tanpa worry lagi tiba-tiba handphonenya lowbat terus lu ngecasnya nungguin lama banget. Dan kita balik ke keunggulan dan kekurangan ya. Bagian itu kalau menurut gue ini keunggulannya, desainnya tuh udah premium, performanya sudah oke, sistem kameranya bagus banget dan canggih. Daya tahan baterainya juga udah oke, Snapdragon-nya tuh nggak main-main, masih 855. Dan kalau dari segi kekurangan, HP ini tuh bukan keluaran yang terbaru dari Xiaomi. Jadi baterainya sendiri mungkin udah agak kapasitasnya sudah tidak sempurna atau sebagus pada saat awal dia launching gitu ya. Dan kameranya yang pop up, yang dia pakai sensornya mekanik, itu udah agak ketinggalan zaman sih. Karena teknologi terbaru tuh saat-saat ini tuh handphone brand lain tuh sudah pakai kamera yang under display, kayak misalnya si Fold 4, Flip 5, Flip 4 gitu ya. Tapi oke sih jadi layarnya. Tapi menurut gue lebih bagus yang si Xiaomi K20 Pro sih, karena layar lu tuh bersih, bebas tompel-tompel. Dan kita tarik kesimpulannya, si Xiaomi K20 Pro ini untuk desain yang bagus dan menawan, performa yang kuat, sistem kameranya juga nggak main-main gitu, dan daya baterainya cukup memuaskan. Redmi K20 Pro merupakan pilihan yang sangat baik buat kalian semua yang ingin ponsel mantan flagship tapi harga miring untuk dibeli di tahun-tahun sekarang ini. Dan gitu harganya, kalian tuh bisa ngecek harga di beberapa marketplace andalan kamu kok. Saya dapatnya di harga 2 jutaan guys. Yang penting tuh nanti kalau misalnya kalian mau beli, harus bener dicek unitnya sampai bener-bener yakin ya. Dari mulai kamera, casannya, terus LCD semuanya jangan sampai nggak dicek. Dan jangan sampai kayak beli kucing dalam karung. Dan kalau kalian punya pertanyaan atau komentar tentang Redmi K20 Pro, jangan ragu untuk ninggalin di kolom komentar. Nanti gue bakal jawab mungkin pertanyaan-pertanyaan kalian yang mungkin kadang-kadang out of the box ya. Dan kalau misalnya video ini bermanfaat, lo boleh subscribe dan boleh follow gua di MGS Gadget, dan tunggu lagi untuk ulasan dan review smartphone lainnya dari MGS Gadget ya. Karena gue masih bakal ada banyak konten-konten seru tiap minggunya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya dan ciao, thank you.